Mereka punya mobil yang harganya ratusan juta, tapi mereka enggan memenuhi panggilan Allah. Mereka punya harga tas puluhan juta bahkan ratusan, tapi mereka enggan memenuhi panggilan Allah. Bahkan di antara mereka ada yang karyawannya 100, 200, 300. Secara omset, kalkulator manusia sangat kecil kalau dia mau berumroh bersama bahkan keluarga besarnya. Tapi lagi-lagi jamaah, umroh tentang Allah memanggil kita. Apakah hati kita tergerak untuk memenuhi panggilannya atau tidak? Itu kembali kepada masing-masing. Jamaah umroh bersama UIR yang dimuliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat jemaah, fenomena ini ada di hadapan mata. Lantas, kalau sebentar lagi kita akan sama-sama belajar tentang memantaskan diri, ketika kita mau menjadi tamunya Allah, itu udah hal yang harus dilakukan. Dan yang paling harus kita lakukan adalah jaga hati. Mulai hari ini, kita kondisikan hati kita untuk yang sepenuhnya hanya untuk Allah. Ada kisah raja mengundang rakyatnya untuk datang ke istana raja. Tapi rakyatnya terbagi ke beberapa bagian. Ada yang sesampainya di istana raja, fokusnya kepada makanan. Raja pun tidak disapa olehnya. Ada yang ketika sampai ke istana raja, fokusnya bukan pada sang raja, tapi pada bangunan di istana raja tersebut. Ada yang ketika diundang sang raja juga fokusnya hanya kepada sang raja. Wahai Tuan Raja, terima kasih sudah diundang. Wahai Tuan Raja, terima kasih sudah mengayomi kami rakyat-rakyatmu. Wahai Tuan Raja, terima kasih. Terbagi tiga. Fokus kepada makanannya, fokus kepada bangunannya, tapi ada yang fokus kepada sang raja. Dari tiga jenis rakyat tersebut, kira-kira rakyat mana yang akan dapat special treatment dari sang raja? Ternyata yang mendapat special treatment dari sang raja adalah rakyat yang ketika mendatangi rajanya, dia fokus kepada sang raja. Analogi jemaah, kalau Allah adalah sang raja yang mengundang kita, hamba-hambanya diundang datang ke rumah Allah, fokus mana yang mau kita fokuskan? Kita fokus kepada makanannya. Wah, di Saudi Arabia nyobain ini ya, gak apa-apa jemaah. Tapi apakah itu yang jadi bahan utama pokok perhatian kita selama kita nanti di Saudi Arabia? Tentu enggak. Apakah kita nanti akan fokus kepada bangunan fisiknya? Tentu enggak. Lalu lantas kita mau fokus kepada apa? Datang kita ke Mekah, Madinah, kita fokus kepada Allah, yang kita cari Allah, yang kita kejar cintanya Allah. Itu yang kita fokuskan jemaah. Itu yang kita kejar jemaah. Jemaah umroh bersama UIR yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga hati mulai hari ini. Bagaimanapun kita berumrah nanti bukan harta kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena kita sukses di bisnis kita semata, tapi berterima kasihlah kepada Allah yang masih mau menggerakkan hati ini untuk bisa terpanggil ke Baitullah. Sungguh sedih jemaah, betapa sedih kalau melihat ada orang mobil sangat mampu, rumah sangat baik, karyawan sangat banyak, tas begitu mahalnya, tapi ketika diundang berumroh, dia menolak dengan beragam macam alasan. Sedih, sedih luar biasa jemaah. Ternyata benar dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah berfirman dalam At-Taghabun ayat ke-14 ayat ke-15, innama sesungguhnya amwalukum, harta yang engkau punya di hari ini, wa auladukum, dan anak-anak
yang Allah titipkan kepada kita di hari ini? Fitnah. Harta kita itu ujian. Banyak yang lulus ketika nggak punya harta dengan sabarnya. Banyak yang lulus. Dengan sabarnya beliau lulus, hadirin. Tapi tidak banyak yang lulus. Tidak banyak yang lulus ketika diuji dengan kekayaan. Diuji kekayaan bukannya segera memenuhi panggilan Allah berhaji berumrah, tapi ketika dipenuhi dengan kekayaan dia malah melupakan Allah, seolah bukan Allah yang ngasih itu sama dia. Seolah bukan Allah yang mendatangkan rezeki itu ke rumahnya. Seolah-olah bukan Allah yang memberi mobil itu ada di garasinya. Seolah-olah bukan Allah yang menghadiahkan itu semua kepadanya. Dengan congkaknya orang itu berbangga diri bahwa ini karena kerja kerasnya semata, padahal tidak. Kita dikasih rezeki karena Allah yang menghendaki, jemaah. Kita nanti bertamu ke rumah Allah karena Allah yang menghendaki, hadirin. Bukan karena harta kita semata, tapi karena Allah menggerakkan hati kita dan kita diberi kemampuan untuk memenuhi panggilannya. Jaga hati, jemaah. Jaga hati. Amal apa lagi yang kedua agar kita memantaskan diri menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala? Amalan yang kedua, kata Nabi SAW, pahami baik-baik bahwa sholat di masjidku ini artinya sholat di Masjid Nabawi. Itu 1000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Berapa pahala yang kita dapat kalau kita sholat di Masjidil Haram? Boleh dihitung? Boleh. Kok perhitungan? Bukan perhitungan, hadirin. Tapi sebab karena Rasulullah SAW yang memotivasi kita tentang hal itu. Kata baginda SAW, sesiapa yang sholat di Masjidil Haram di Mekah, maka pahalanya 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain. Berapa kalau kita hitung-hitung, jamaah? Mas, mohon maaf, boleh ada kalkulator? Ayo kita hitung, jamaah. Nabi mengatakan, kalian sekali sholat seperti sholat 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain. 100.000 dibagi, boleh dipinjam, mohon izin. Itu kalkulatornya di bawah. Jamaah silakan dihitung, kata Nabi, 100.000 dibagi 365 hari. 100.000 dibagi 365 hari. Ketemunya 273,97. Kalau kita genapkan pembulatan 274 tahun. Jamaah seperti sholat yang nilai sholatnya sepanjang 274 tahun. Dan itu baru sendirian. Baru sholat sendirian. Kata Nabi, sholatul jama'ati tafdolu min sholatil fardi bisab'ina wa ishrina darajat. Kalau jamaah sholat berjamaah di Masjidil Haram, Allah lipat gandakan 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Jadi 274 tahun 274 tahun dikali 27 kali lipat karena berjamaah, seperti kita sholat 7.398 tahun. Itu baru satu sholat, jamaah. Kalau dalam satu hari ada 5 sholat wajib dan kita lakukan 5-5-nya, 7.398 dikali 5, 36.990 tahun. Seolah kita sholat selama itu baru satu hari. Kalau kita nanti kurang lebih ada 9 hari, 36.000 dikali 9, ketemu 332.000 tahun. Pertanyaannya, apakah umur kita sampai jamaah 332.000 tahun? Enggak, jamaah. Umur manusia itu, kata Nabi, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu rata-rata 60 dan 70. Sedikit
Sedikit yang bisa melewati itu. 300.000 tahun jemaah. 300.000 tahun. Allahu Akbar. Itu baru sholat yang wajib. Belum sholat yang sunnah. Belum lagi kita nanti sholat jenazah. Kata Nabi, sesiapa yang mensolati jenazah, falahu qirat. Maka baginya pahala 1 qirat. Sahabat bertanya, wa ma qirat ya Rasulullah? 1 qirat itu seperti apa ya Rasulullah? Kal Uhud. Seperti gunung Uhud. Berarti kalau kita sholat di Masjidil Haram, kita dapat 100.000 gunung Uhud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Maka hal yang sangat worth it jamaah. Sangat-sangat pantas. Sangat-sangat pantas jamaah. Kalau kita berjuang untuk datang ke sana tuh itu hal yang sangat pantas. Bukan cuma dapat capek doang. Kita pergi ke, sebutlah daerah di Indonesia yang indah. Bali. Memang indah. Tentu saja jamaah keindahan sekalipun. Baik itu Wonosobo, baik itu Bali, baik itu Papua, Grassberg, Raja Ampat, atau bagian manapun. Dia memang indah. Tapi kita baru dapat keindahannya saja. Sedangkan Mekah dan Madinah dapat keindahannya plus dapat pahalanya plus menambah keimanan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Seperti itulah jemaah. Orang-orang yang menjadi tamu-tamunya Allah. Allah yang akan memuliakan. Jamaah datang ke Wonosobo. Jamaah tidak akan pulang dengan tangan kosong. Pasti orang-orang Wonosobo biasanya akan menghadiahkan oleh-oleh buah karika. Jamaah datang ke Bali. Orang-orang Bali menyambut jamaah, pasti jamaah pulang membawa daripada pai susu Bali. Kalau kita bertamu kepada manusia saja pulang kita dihadiahi oleh-oleh, bagaimana kalau kita bertamu ke rumah Allah? Gak mungkin kita pulang tangan kosong jamaah. Gak mungkin kita pulang tangan kosong, kita pasti dihadiahi yang terbaik sama Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan kata Nabi, al-umrah yanfiyanil faqra wa dzunub. Umrah berapapun besarnya dana yang kamu keluarkan untuk memenuhi panggilan Allah itu, yanfiyanil faqra, akan menghapus kemiskinanmu. Akan menghapus kemiskinanmu. Wa dzunub, dan menggugurkan dosa-dosa kita hadirin. Jadi ternyata belum cukup dapat pahala sholat yang luar biasa. Di balik itu semua, Allah masih hadiahkan lagi kita diampuni dosa-dosanya. Allah hadiahkan lagi buat kita diganti semua pembiayaan yang kita keluarkan untuk berumrah. Allah ganti. Yanfiyanil faqra. Dan apa saja yang membuat kalian sampai ke Baitullah, yanfiyanil faqra, menghapus kefakiran kalian. Kalian tadinya fakir, Allah hapus. Dan janji Allah gak mungkin Allah pungkiri. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Wa adzin finnasi bil hajj. Panggil manusia untuk datang ke rumah Allah. Allah mengundang jamaah. Dan yang memenuhi undangan Allah adalah mereka-mereka yang dipenuhi jiwa raganya dengan iman. Maka kita berumrah ini panggilan iman. Harta kita mungkin belum banyak, tapi kalau sudah beriman, Allah yang akan mengganti dan mencukupkan. Kita mungkin belum punya sesuatu secara berlebihan dalam bab materi, tapi karena iman Allah yang mendatangkan. Dan jamaah, Allah tuh paling tahu siapa di antara kita yang memberi untuk Allah dalam nominal yang besar, dan sesiapa di antara kita memberi untuk Allah yang ala kadarnya. Allah tahu. Dan besok insya Allah sarana prasarana
terutama ketika berada di Mekah, Madinah, jamaah boleh lihat, dicek di Google, hotelnya Sofah Royal Orchid. Itu karena sebelumnya Royal Darul Iman, kita di-upgrade lagi dengan hotel yang lebih baik lagi, Sofah Royal Orchid. Itu Masya Allah, Tabarakallah, Anda keluar langsung di depan pelataran Masjidil Haram, insya Allah. Madinah pun sama. Dengan itu harapannya, capeknya kita adalah capek untuk di dalam masjid. Bukan capek dari hotel yang jauh, karena kami dulu pernah umroh, hotelnya 2 kilo. Saya dan istri pernah berumroh, sholat asar, pulang, nyampe hotel udah azan maghrib jamaah. Saking jauhnya penginapan kami pada saat itu. Dan kami berdoa pada Allah, ya Allah, semoga Engkau karunia kalau kami datang kembali ke rumahmu, jangan jauh-jauh ya Allah, penginapannya mudahkan ya Allah. Karena sengefek itu jamaah, apalagi fisik. Kalau kita yang sudah senja, secara fisik, dalam penginapan yang jauh, masjidnya aja luas jamaah. Jangan samain Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu kayak masjid komplek di rumah kita, masjid di RT kita, atau seperti masjid besar di Indonesia. Sekalipun masjid paling besar Istiqlal, tetap jamaah Mekah, Madinah, dari pelatarannya menuju tempat tawaf Ka'bah aja, jalannya itu sudah luas, bukan main, jauhnya bukan main. Tapi kalau nanti jamaah melihat, insya Allah persis kita tinggal keluar hotel, lurus, gak jauh dari itu langsung kelihatan Ka'bah. Karena memang posisi hotelnya posisi yang paling dekat dengan sejurus Ka'bah. Pun juga ketika nanti selesai sa'i, nanti secara teknisnya itu akan dibahas di pertemuan ke-6 ya jamaah. Ketika nanti di sana, jadi ini tentang kita menjaga hati dulu, mempersiapkan mental dulu jadi tamunya Allah. Benar-benar kita siapin mental kita. Kemarin jamaah haji pun juga sama jamaah. Waktu kemarin Furoda tahun ini, pemberangkatan Juli di bulan lalu, pembekalan yang paling kami pentingkan tuh, selain tentunya teknis, nanti ada 2 pertemuan, pertemuan ke-6, bahkan dari 5, 6, 7, itu nanti bicara teknis, tapi 4 pertemuan pertama tuh tentang hati, sabar, ikhlas, ridho. Karena nanti di sana kita, kalau besok jamaah, insya Allah cuacanya itu antara 27 derajat sampai 39 derajat. Panas, tapi tidak sepanas haji kemarin. Kemarin ketika musim haji, kami men-screenshot di 50 sampai 55 derajat jemaah. Jadi kami tuh guyur kepala pakai air, tunggu 4-5 menit atau 4 menit sampai 5 menit langsung kering tuh jemaah. Kain ihram diguyur, tunggu 4 menitan sampai 5 menitan langsung kering tuh. Pas musim haji kemarin 50 sampai 55 derajat kira-kira. Tapi kalau besok jamaah itu di antara 27 derajat sampai 39 derajat. Tidak sepanas pas musim haji kemarin. Insya Allah samalah seperti di Jakarta, sama seperti di Jogja, mirip-mirip lah kurang lebih. Meskipun nanti tetap agak sedikit panas. Tapi kata Nabi apa tentang siapa yang bersabar terhadap cuaca Madinah? Kata Nabi SAW, man sabara ala la'wa'il Madinah kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang sabar menerima apapun kondisi cuaca di Mekah dan Madinah, kuntu lahu syafi'an. Nabi berjanji, Nabi akan menjadi pemberi syafaat yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Kita yang sabar menerima cuaca, Allah jaminkan dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Terus apalagi? Apalagi selain kisahnya sang raja mengundang rakyat, ada yang fokus ke makanan, fokus ke bangunan, fokus ke sang raja. Itu kan berarti cara kita memantaskan diri. Kita diundang Allah mau fokus kulineran. Walaupun nanti ada waktunya jamaah, kita akan ajak insya Allah mudah-mudahan ke beberapa tempat untuk kita menikmati makanan yang ada di sana. Ada
Ada bangunan, tentu saja jamaah. Ada tim yang nanti disiapkan memang untuk mendokumentasikan perjalanan jamaah. Tenang saja, jamaah khusyuk fokus ibadah saja untuk dokumentasi baik video sinematik maupun foto. Insya Allah sudah disiapkan oleh tim-tim kami yang akan khidmat kepada jamaah semua insya Allah. Jadi jamaah nggak perlu takut kehilangan momen. Insya Allah jamaah fokus ibadah, fokus doa. Nanti biar tim yang video, biar tim yang memfoto. Insya Allah jamaah jadi fokusnya ibadah, ibadah, ibadah. Mohon ampun, bertaubat, berterima kasih. Ya Allah makasih udah dikasih banyak rezeki sampai sebanyak ini hari ini. Makasih dikasih sehat, makasih dikasih sempat. Udah jamaah besok tinggal ibadah, ibadah, ibadah. Jamaah bingung nanti, saya mau beli ini, bisa tolong diantrin ya mas? Ada tim kami, tenang jamaah. Nanti tim kami siap menemani, siap membersamai. Mas minta tolong mau beli ini ntar di mana ya? Nanti tinggal ditanya-tanya aja. Itu tim kami siap membersamai. Jamaah umroh bersama UIR yang dirahmati Allah. Tentu kita belajar memantaskan diri. Kita juga mau datang bukan ke tempat yang sembarangan. Kalau kita bertamu ke rumah orang aja, ada etika, ada adab-adab yang harus kita patuhi. Oh ternyata keluarga ini sukanya kalau berbicaranya lemah lembut. Ya udah, kita mungkin yang suka bicaranya agak lantang, kita pelankan suaranya. Karena kita menghargai tuan rumah. Baitullah, Mekah itu rumahnya Allah. Ada adab-adab yang kita juga harus punya di sana. Ketika Allah perintahkan, hambaku kamu di sini nanti yang ikhlas ya, ikhlaskan, jaga hati. Hambaku kamu nanti yang ridho ya, belajar ridho atas apapun yang terjadi. Hambaku jangan sembarang berucap ya, jangan sembarangan berucap. Kejadian 2014. Saya berumrah waktu itu. Ada seorang kawan beli jam tangan. Jam tangannya ini bulannya bukan Januari, Februari, tapi bulannya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulannya bulan Hijriah. Ba'da zuhur kejadiannya, kita makan bareng. Lalu sahabat ini sombong dengan jamnya. Lihat nih, jamnya nih bagus kan? Ah, jam ente mah. Begitu doang sih. Dia sombong dengan jamnya. Selepas makan, azan asar, kita bersiap-siap ambil wudhu. Setelah berwudhu, kita sholat. Sahabat yang baru menyombongkan itu, jam tangannya disombongkan itu, dia sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu. Nanti imamnya pasti menyuruh kita untuk lurus rapat. Istawu wa'tadilu sawsufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nanti kita dengarkan langsung jemaah. Sahabat kami ini sholat Allahu Akbar. Begitu begini, set. Dia tuh kayak begini-begini jemaah. Dia langsung lari jemaah. Setelah itu kami janjian, ayo ketemu di gerbang A, di gerbang nomor misalkan 330. Sahabat ini datang. Kenapa? Kok tadi sholat langsung kabur? Iya, jam tangannya hilang. Saya tadi pas wudu, lepas jam tangan, taruh di tempat wudu, tahu-tahu hilang. Itu jamaah. Jangan sombong, ini tanah suci, tanahnya yang istimewa. Gak boleh sombong. Hati-hati dengan ucapan, liftnya kok begini, tiba-tiba mati liftnya. Bisa jadi hadirin. Jangan sombong. Kita lagi dari tanah yang suci jemaah nanti. Lalu berbaik sangkalah sering-sering. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau karuniai hamba yang lagi lapar ini, ya Allah, ada rezeki. Tiba-tiba ada orang datang, Mas, ini hadiah. Allahu Akbar.
Cara Allah macam-macam jemaah. Di Baitullah isinya baik sangka, optimis, positive thinking, banyak ucap yang baik-baik, banyak doa yang baik-baik. Dah. Nanti saya akan bimbing jamaah ini multazam berdoa. Kan tawaf tuh 7 putaran. Startnya Hajar Aswad. Habis Hajar Aswad itu multazam, sejurus dengan multazam. Nanti saya akan bilang, saya akan pimpin jamaah. Jamaah ini multazam, silakan berdoa. Jamaah ini multazam, silakan berdoa. Bahkan jamaah, ini yang sering dilupakan. Kadang jamaah umroh itu mengira doanya mustajab cuma ketika di multazam doang. Raudhah, Safa Marwah. Padahal sebenarnya siapapun jamaah umroh dari Indonesia, bahkan sejak dia meninggalkan pintu rumah kampung halamannya, doanya sudah mustajab. Tahu kenapa? Kata Rasulullah SAW, dakwatul musafir. Karena doa orang musafir, orang yang sedang safar, tidak Allah tolak. Artinya, jamaah baru keluar dari pintu rumah meniatkan untuk safar berumroh besok tanggal 12, 13, 14 sampai tanggal 21. Dari tanggal 12 jamaah sudah berkumpul di Masjid Muhammad Al-Fatih. Kita naik bisnya menuju Yogyakarta International Airport, YIA. Dari YIA kita pesawat terbang sampai Jakarta. Di Jakarta nanti kita lanjut lagi menuju daripada Hotel Ibis. Di sana nginap semalam. Sudah sejak kita perjalanan meninggalkan rumah, doa kita mustajab. Mustajab doa kita jamaah. Mustajab. Mustajab. Karena kita adalah musafir. Itu yang kadang dilupakan jamaah. Maka Duyufur Rahman, para calon-calon tamu Allah, ayo pantaskan diri kita jadi tamu Allah. Kita udah terlalu sering jamaah melakukan apa yang kita suka. Kita udah terlalu sering melakukan apa yang kita cinta. Dan sekarang mulailah saatnya kita harus melakukan apa yang Allah suka, apa yang Allah cinta. Bukan cuma apa yang kita suka, apa yang kita cinta, tapi apa yang Allah suka, apa yang Allah cinta. Gimana jemaah? Kalau kita melakukan yang Allah suka, Allah cinta, Allah juga suka sama kita, Allah cinta sama kita. Para Duyufur Rahman umrah bersama UIR periode pemberangkatan 12 Oktober 2023 sampai 21 Oktober. Mari kita jaga niat dari hari ini, besok, seterusnya, bahwa kita datang memenuhi panggilan Allah. Sungguh ini mahal luar biasa. Kita datang bukan karena kita yang paling kaya, karena saya yakin ada yang lebih kaya dari kita. Bukan karena harta semata, tapi kita datang karena Allah memanggil kita. Kita datang karena Allah yang menggerakkan hati kita untuk sampai ke rumahnya. Yang kaya banyak, tapi mereka gak sampai ke rumah Allah. Mobilnya berjejeran, ada yang satu unit mobilnya harga 100 juta, 200 juta. Ada yang bahkan miliaran satu unit mobilnya. Kalaupun satu unit saja dia jual, dia bisa umroh bolak-balik. Kalaupun satu tas, ibu-ibu punya tas mungkin, kalaupun tas itu dijual mungkin dia bisa berumroh sama 5 orang misalnya. Saking mahalnya harga tasnya. Tapi ternyata umroh adalah murni panggilan Allah. Allah memanggil siapa yang hatinya ada iman. Allah panggil. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari pantaskan diri menjadi tamu Allah. Kita bersiap menuju ke rumah Allah dengan persiapan terbaik. Dan sebelum ditutup dengan tanya jawab, mohon jamaah mulai hari ini yuk sama-sama kita latih diri kita untuk mulai sedikit jalan. Loh kok jalan? Memangnya di sana nanti jalan? Semua orang jalan di sana jamaah. Tentu nanti kalau kita city tour ya naik bis jamaah, nggak mungkin jalan. City tour jalan ya Masya Allah jauh sekali. Enggak.
Masjidnya sangat luas. Kalau jamaah melihat dari satelit aja itu luasnya bukan main. Masjidnya sangat luas. Masjidnya sangat luas. Maka nanti kita jalan dari pelataran, turun dari hotel, naik beberapa eskalator, langsung depan pelataran, pelan-pelan insya Allah kita jalan sampai nanti masuk. Latih kaki kita untuk jalan. Tapi nanti saya maunya naik skuter. Tenang aja jamaah, didampingi insya Allah, dibersamai. Kalau jamaah sudah merasa tidak kuat jalan, tenang, insya Allah tim kami juga akan mendampingi tentang bila mana memang ada yang hendak skuter. Tapi kalau memang kita bisa jalan, itu akan lebih berasa sekali di sini. Doa sambil kita jalan, tawaf sambil berdoa, semuanya penuh dengan keindahan insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, mari setelah ini kita buka sesi tanya jawab. Mohon izin kepada jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada yang mau ditanyakan, waktu dan tempat kami. Itu ya jamaah, waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilahkan. Dan buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat UIR, silakan teman-teman bisa tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya jemaah? Ibunda ada yang mau bertanya, ayahanda ada yang mau bertanya, hadirin silahkan jemaah.
adalah bagaimanapun kita harus berharap dengan pertolongan Allah kita akan sampai ke Baitullah tanpa ada halangan suatu apapun. Kita baik sangka sama Allah. Tadi kan juga makanya ada materi berbaik sangka, berbaik sangka, berbaik sangka, optimis bahwa semua Allah pasti akan menjamu tamu-tamunya dengan cara terbaik. Kalaupun ada kejadian yang sedikit mengingatkan kita, maka insya Allah biidznillah itu jadi bagian bagi kita untuk refleksi akan hal tersebut. Jadi itu terkait pertanyaan kedua. Pertanyaan yang pertamanya tadi apa Mas? Maaf. Apakah di sana kita bisa mencium Hajar Aswad? Maka jawabannya tentu saja bisa, dengan konsekuensi kita nanti siap untuk bersabar-sabar ria, berdesak-desakan karena yang mau menciumnya kan sangat banyak. Tapi saran saya ketika nanti kita sendirian, maksudnya tidak sedang berjamaah, silahkan bisa mencium Hajar Aswad agenda masing-masing. Tapi ketika berjamaah nanti kita cukup mengisyaratkan begini, Bismillahi Allahu Akbar, begitu Mas. Nanti di sana juga ada syaratnya lagi kata para ulama. Mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah, tapi melukai saudara muslim adalah dosa. Dan kita nggak boleh melakukan mau mencium sesuatu Hajar Aswad yang hukumnya sunnah dengan cara berbuat zalim kepada saudara-saudara kita, itu pun juga nggak diperkenankan. Begitu Mas Ramli. Nanti tetap insya Allah ikhtiar saja. Kalau saran saya udah ngantri aja nanti pelan-pelan lama-lama didorong nyampe dan tercium Hajar Aswad. Karena pengalaman kami udah kalau mau nyium Hajar Aswad niat karena Allah lillahi ta'ala, ikut antrian, jangan nyerobot. Nanti insya Allah pelan-pelan didorong lama-lama sampai. Barakallahu fikum. Begitu Mas, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan lain, silakan jemaah. Maaf, Mas. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya Ustaz. Iya, yang lain. Atau iya Ibu, silakan Ibunda. Saya tulis dari Jakarta Ustaz, Ibu Wernelis ya. Iya, silakan Ibunda. Silakan Ibunda. Cek 1 2 3. Mau bertanya, pas biasanya kan di sini kalau ada kita mau berangkat umroh itu kan ada seperti kita bersedekah ya, karena kalau kita mau melaksanakan ibadah gitu kan sebagusnya ada sedekah gitu ya, karena biar lebih itu kayak bersedekah membagikan makanan ke tetangga sebelum kita berangkat. Itu hukumnya gimana ya Tat ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita ada keluarga besar, adik kakak. Nah kebetulan ekonomi mereka lagi ada kesulitan ekonomi gitu. Kalau seandainya keberangkatan kita tidak diberitahukan ke mereka, apakah kita dibilang sombong? Kalau kita beritahukan ke mereka, takut menyakiti perasaan mereka karena kita bisa berangkat sementara ekonomi mereka sekarang dalam kondisi lagi lagi morat-marit. Nah gitu Ustaz, gimana pendapatnya Ustaz? Yang pertama Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk menghilangkan rasa lapar sama orang. Di antaranya adalah alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hendaknya kalian itu menghilangkan min ju', alladzi at'amahum, hendaknya kalian itu memberikan makanan kepada mereka minju, sehingga hilang rasa lapar mereka. Wa amanahum min khauf, nanti mereka penuh dengan keimanan. Jadi ibu mau bersyukur kepada Allah dengan cara salah satunya adalah ibu membuat tasyakuran, diperkenankan, diperbolehkan. Terus pertanyaan yang kedua, bolehkah kita berangkat tanpa memberitahu keluarga? Jawabannya juga boleh. Tapi kalau mau memberitahu juga boleh nggak? Boleh. Nanti takutnya kalau diberitahu, misalnya ada perasaan keluarga takutnya merasa, loh kok dia malah berumroh, keluarganya padahal lagi kekurangan. Karena jamaah yang dirahmati Allah, setiap kita bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing dalam menafkahi diri sendiri. Namun tentang amal sholih, Allah berfirman di Quran surah Al-Baqarah, qaddimu li anfusikum, dahulukan amal sholih adalah untuk kalian dahulu. Jadi ketika kita memang diizinkan oleh Allah punya rezeki itu dipakai untuk sama-sama berangkat umrah, maka tunaikan umrah. Begitu ibunda. Jadi
itu tidak mengapa kita berangkat umroh dengan rezeki yang Allah karuniakan begitu. Tentu lebih baik lagi nanti kita tetap bisa berumroh, pulang juga tetap bisa membantu keluarga yang sedang membutuhkan, insyaallah. Barakallahu fikum. Oke, makasih Ustaz. Baik Ibunda. Ada pertanyaan lagi Ayahanda Ibunda? Fadhol Ayahanda Ibunda. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah tidak ada Ayahanda Ibunda, insya Allah sampai jumpa besok malam ya Ayahanda. Jadi besok kita selama 5 hari berturut-turut akan ngaji terus tentang mental sebelum kita berangkat umrah, persiapan mentalnya, persiapan hatinya, persiapan secara psikologisnya, sebelum nanti yang pertemuan kelima, 6 dan 7-nya kita persiapan secara teknisnya terkait tentang apa yang harus dibawa, cukup nggak umroh bawa satu aja. Itu cukup sekali jamaah. Untuk satu pasang itu atas bawah bisa untuk 2 sampai 3 kali umroh. Jadi tenang aja. Kalau jamaah mungkin nanti mau beli di sana juga banyak sekali yang jual begitu. Dan juga benar tadi Mbak Mita menyampaikan sarannya di grup. Di antaranya sarannya adalah kalau bisa bawa satu koper itu isi, satu koper itu kosong, karena takut-takut nanti overload ketika banyak belanjaan di sana sehingga kopernya itu overload gitu. Itu kan terkait teknis aja jamaah, besok nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Intinya jangan lupa jamaah, ini materi kita besok juga, umroh satu koper, kita bawa 10 koper besok. Tuh, kok 10 koper? Iya, satu kopernya berisi pakaian kita, 9 kopernya berisi kesabaran kita. Kita bawa 10 koper, satu koper isinya pakaian-pakaian kita, perlengkapan-perlengkapan kita, 9 kopernya isinya kesabaran, keikhlasan, keridhaan. Berkah selalu kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Berkah selalu jamaah, sampai jumpa besok malam lagi ya jamaah. Kita ngaji lagi besok malam. Barakallahu fikum. Sama-sama kita ucap bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya jamaah. Amin. Pamitan, mari jamaah pamitan. Sampai jumpa insyaallah besok malam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara, atau save nomor WA kami 081213 60 70 20. Sebut nama, asal kota, asal negara di nomor itu 0812 13 60 70 20. Sama kalau di antara sahabat ada yang juga mau berangkat umroh bareng-bareng besok tanggal 12 Oktober sampai 21 Oktober 2023, teman-teman bisa untuk mulai daftar dari sekarang. Aduh, saya kalau terlalu mepet kayaknya belum. Saya besok deh tahun depan Ustadz, bisa nggak kira-kira? Insya Allah pemberangkatan di tahun 2024 umroh bersama saya, umroh bersama UIR ada insya Allah di bulan Februari dan bulan Ramadan akhir. Insya Allah, sekali lagi teman-teman, ini insya Allah adanya antara Januari, Februari dan Ramadan akhir. Teman-teman juga bisa mulai dari sekarang persiapkan. Kalau ada yang mau memang umroh bareng kami, bisa juga mulai dari sekarang dipersiapkan segala yang diperlukan. Insya Allah kalau nggak Januari, Februari sama umroh Ramadan akhir. Begitu ya teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Oh iya. Untuk umrah menghubungi siapa Ustadz? Umrah menghubungi 0812 63 63 6331. Itu customer service admin umroh bersama UIR. Ini khusus nomor umroh 0812 63 63